pernah benci dengan Sudes, tapi Sudes pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Inyo anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarekat Idrisiyah, mursyid tarekat Ba'alawiyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudes, makanya tidak mau menyolatkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri kita? Kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Sudes. Bukan berarti kami ini benci kepada beliau, tetapi ini adalah sebuah fakta dari sejarah beliau, bahwa beliau Syekh Sudes ini pernah suatu ketika itu tidak mau menyolati jenazah Sayyid Muhammad Al-Maliki, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan merupakan guru dari banyak kiai yang ada di Indonesia. Lalu alasannya kenapa Syekh Sudes ini tidak mau menyolati Sayyid Muhammad Al-Maliki, salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata alasannya karena Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah seorang sufi. Karena Sayyid Muhammad Al-Maliki mengamalkan tasawuf, mengamalkan ihsan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, apakah sufi, apakah orang yang mengamalkan tasawuf, apakah orang yang berislam dengan sebaik-baiknya, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari dengki, itu kafir? Apakah orang sufi itu kafir sehingga Syekh Sudes ini tidak mau menyolati Sayyid Muhammad Al-Maliki? Berita bahwa Syekh Sudes tidak mau menyolati jenazah Sayyid Muhammad Al-Maliki misalnya ditulis di dalam website Al-Mizan. Ada sebuah judul, Indama rafadha Abdurrahman As-Sudes ada as-salatil janazah ala muhaddithil haramin li'annahu sufi. Ketika Syekh Sudes tidak mau melaksanakan sholat jenazah atau mengimami sholat jenazah untuk ahli hadis haramin, yaitu maksudnya adalah Sayyid Muhammad Al-Maliki, li'annahu sufi, karena Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah seorang sufi. Kemudian di dalam website tersebut ada tulisan begini, was-Sudes hinama udiat amamahu al-janazah lis-sholat ala Sayyid Muhammad fil haram, dan Sudes ketika diletakkan di depannya jenazah untuk disolati, yaitu jenazah Sayyid Muhammad Al-Maliki di Masjidil Haram, kama yuf'alu adatan, sebagaimana dilakukan seperti biasa. Sa'ala an sahibil janazah, Syekh Sudes bertanya siapa jenazah ini. Faqila lahu innahu as-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian dijawablah bahwa jenazah tersebut adalah jenazah dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Fartadda ala aqibihi wasta'adha billah. Maka kemudian Syekh Sudes ini mundur dan membaca a'udzubillah dan meminta perlindungan kepada Allah, ayusalli ala kafirin, untuk menyolati orang kafir. Jika berita ini benar, maka sungguh sadis Syekh Sudes ini yang menuduh bahwa Sayyid Muhammad Al-Maliki jelas-jelas kafir. Ini kan sadis sekali. Kita lanjutkan. Qad arahahullah min bid'atihi kama yaqul. Syekh Sudes berkata bahwa Sayyid Muhammad Al-Maliki sudah diistirahatkan oleh Allah dari bid'ahnya. Berarti Sayyid Muhammad Al-Maliki dituduh sebagai ahli bid'ah oleh Syekh Sudes. Hadza wa huwa amamal Ka'bah al-musyarrafah. Syekh Sudes itu pada waktu itu ada di depan Ka'bah, baina yadayillah, ada di hadapan Allah, wa amamal malayin minal muslimin, ada di hadapan ribuan orang Islam,
alladzina ja'u min kulli fajjin 'amiq fi ayyami Ramadan, yang datang dari segala penjuru pada hari Ramadan. Maka jika berita ini benar sesuai dengan fakta dan realita, maka jelas bahwa Syekh Sudais Al-Wahabi ini adalah Wahabi yang takfiri, Wahabi yang mengkafirkan umat Islam atau mengkafirkan Sayyid Muhammad Al-Maliki dan pengikutnya yang bertasawuf atau yang sufi. Lalu siapakah Sayyid Muhammad Al-Maliki? Nah, Sayyid Muhammad Al-Maliki ini ya fotonya. Kemudian beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, adalah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota Mekah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal atau Raja Arab Saudi. Beliau ini bermadhab Maliki, makanya dinamanya ada Al-Maliki. Dalam akidah beliau Asy'ariyah, sama dengan mayoritas ulama yang ada di Indonesia. Lebih lengkap tentang Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah sebagaimana berikut, bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki alimuddinin, seorang alim dalam agama, pemutasawwif dan orang yang ahli tasawuf, min ulama i Mekkatil Mukarramah, termasuk ulama di Mekkah Al-Mukarramah. Wa huwa faqihun malikiyun, beliau adalah alim fikih dan termasuk di dalam madhab Maliki, ala aqidati ahli sunnah wal jamaah, wafqal madrasah al-Asy'ariyah, sesuai dengan faham Asy'ariyah. Wa min ahammi ulama il-hadis, dan termasuk salah satu ulama yang terpenting di dalam hadis fi asrihi, di masa beliau. Wa yulaqabu bi muhaddisil haramain, dan beliau dilaqabi, diberi julukan sebagai ahli hadis tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Tentunya di masa muda beliau adalah penuntut ilmu dari tempat ke tempat yang lain, dan ketika besar beliau juga memiliki murid, memiliki santri yang banyak luar biasa dan menjadi tokoh-tokoh agama, dan beliau juga memiliki karangan-karangan kitab-kitab. Sayyid Muhammad Al-Maliki wafat pada hari Jumat 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah di Mekah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Jenazah beliau pertama kali disolati di rumah beliau, diimami oleh Sayyid Abbas, adik beliau, dan kemudian disolatkan juga di Mekkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram, diimami oleh Syekh Subail, diikuti oleh ribuan jamaah umat Islam. Syekh Ali Jabir juga pernah bercerita bahwa ada salah satu imam Masjidil Haram itu tidak mau menyolati jenazah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bahkan kata beliau, paman Syekh Ali Jabir ini dipecat dari Masjidil Haram gara-gara memiliki hubungan baik dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki, gara-gara mencintai Sayyid Muhammad Al-Maliki, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan jujur saja kita alhamdulillah sering menghadiri majlis seperti ini, walaupun dipersulitkan, walaupun diperketat di kota Madinah. Dari anak masih anak, saya masih ingat berapa kali Al-Habib Allah yarham Sayyid Al-Walid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan saya punya paman salah satu imam besar Masjidil Haram, luar biasa sangat disayangi oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan salah satu sebab saya punya paman tidak diberikan penetapan di Masjidil Haram karena dia suka sering bertemu sama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sering hanya bersalaman saja langsung anak punya paman dipecat dari Masjidil Haram. Jadi sampai subhanallah beberapa tahun kemudian malah dipanggil oleh raja. Mana Syekh Ali Jabir? Kita selama tidak mendengar suaranya. Dia tidak tahu karena sudah dipecat sama orang-orang bawah lah. Ya. Dipanggil datang lagi. Sampai diganggu berkali-kali. Hanya satu. Apa dosanya?
sering bertemu sama Sayyid Muhammad al-Maliki. Itulah dosa. Makanya ketika Sayyid Muhammad rahmatullah alaih meninggal, imam di sana tidak mau jadi imam salat jenazahnya. Saking segitu mereka tidak menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi Sayyid Muhammad sebagai ulama besar. Dan kita tahu berapa dia berkhidmat untuk hadis Nabi Muhammad SAW. Dia sudah sampai mendapatkan S3 hanya khusus di dalam ilmu hadis, sangat mendalami dan memahami ilmu hadis. Bahkan saya senang salah satu bukunya beliau, Mafahim Yajib an Tusahhah, sebagaimana pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Dan ini buku terlarang di sana, tidak boleh dipakai bukunya.